Biar setiap kami boleh menjadi penggenap setiap rencanamu dalam kehidupan kami. Apapun latar belakang kami, apapun keadaan kami hari ini Tuhan. Tapi kami tetap mau berkata dan mendeklarasikan. Biar setiap kami menjadi tawanan roh, menjadi orang-orang yang terpilih di hadapan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, Kau yang sudah tetapkan setiap kami untuk menjadi tawanan roh-Mu Tuhan. Biar rencana-Mu dan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Kasih salam kanan kirinya baru duduk. Oke, shalom teman-teman semuanya. Oke, shalom. Shalom. Yuk kita kasih kesempatan buat teman-teman kita yang ada di atas mimbar untuk duduk. Kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang sudah melayani saudara. Asik gak pujian penyembahannya? Asik gak? Asik? Asik? Amin? Kasih tos kanan kirinya. Aku diberkati hari ini. Aku diberkati hari ini. Oke. Hari ini saya melihat banyak anak-anak. Ada anak SD di Jumat ini? Nah itu ada anak-anak SD. Ada teman dari anak saya juga. Jadi ranknya itu saya percaya kalian sudah ditetapkan di tempat ini untuk menjadi generasi Yoel. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang generasi Yoel. Generasi Yoel itu dari umur 1 sampai umur 17. Betul? Kemarin diumumkan oleh Ibu Nani seperti itu. Tapi sebenarnya saudara, itu hanya sebagai mengkotakkan sih sebenarnya. Tapi sebenarnya setiap kita ini adalah generasi Yoel. Amin. Saya pun generasi Yoel. Teman-teman yang di belakang yang sudah kepala 3, bahkan ada yang kepala 4 di tempat ini. Itu pun generasi Yoel. Amin saudara. Ngomong kanan kirinya. Selamat Anda menjadi generasi Yoel. Selamat Anda menjadi generasi Yoel. Semangat teman-teman. Tadi worship leader berkata, siapa yang enggak butuh Tuhan? Betul? Enggak ada yang angkat tangan kan? Tapi coba tanya ke hati kalian sendiri. Benar enggak sih? Saya enggak butuh Tuhan. Jangan-jangan dalam hati kalian ngomong, Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang saya kenal cuma kata orang tua saya. Tuhan yang saya kenal kata guru sekolah minggu saya. Tuhan yang saya kenal kata guru agama saya. Tuhan yang saya kenal cuma kata pengkhotbah. Coba tanya hati kecil kalian. Tanya sama diri sendirilah. Masih perlu Tuhan gak sih? Jujur saudara. Kita perlu orang tua kita. Betul. Mungkin ada yang ngomong. Selama masih ada uang jajan. Selama ada gadget. Selama masih ada uang, kayaknya gue gak butuh siapa-siapa deh. Gue cuma butuh itu kok, butuh uang, butuh pulsa, isi data, isi internet, gadget gue tetap nyala, is okay, jalan. Gue besok bisa makan nasi kuning berapa lah, 5.000 paling. Atau gue makan batagor, yang penting kenyang. Seringkali pertanyaannya sih mudah, saudara. Siapa di sini yang nggak perlu Tuhan? Nggak ada yang berani. Takut terkutuk, nanti pulang jadi kodok. Betul? Atau pulang jadi babi, aduh ngeri banget. Tapi seringkali, coba tanya ke hati kecil, masih butuh Tuhan nggak? Nggak apa-apa, nggak perlu dijawab sekarang. Nggak perlu dijawab sekarang. Tapi biarlah hari ini saudara tahu. Kita hidup ini perlu Tuhan. Coba semuanya tarik nafas. Tahan 15 detik. Sakit enggak? Coba tahan aja. Yang nafas dosa. Yang nafas dosa. Yang nafas dosa. Ada yang bisa lebih dulu 15 detik? Saya udah gak bisa. Saudara itu perlu nafas Tuhan, artinya apa? Coba kalau Tuhan gak ngasih paru-paru buat hidup kalian. Coba paru-paru kalian sekarang ngomong, stop! Artinya apa?
saudara sudah nggak tinggal di dalam dunia ini. Artinya apa? Hidup ini kita perlu yang namanya Tuhan. Yang kita bisa ngambil nafas. Siapa yang kasih sih? Orang tua kita? Benar, orang tua ibu kita ngelahirin kita. Tapi yang menciptakan saudara, yang menenun saudara adalah Tuhan. Seringkali saya ngomong, saya ini kembar. Itu papanya Michelle itu kembaran saya. Papanya Michelle. Tapi saya dan papanya Michelle sepertinya mirip. Sekilas mirip. Gayanya, suaranya mungkin mirip. Tapi percayalah, saya dan papanya Michelle atau Om Gidi itu masterpiece-nya Tuhan. Diciptakan berbeda. Engkau dengan sebelahmu itu diciptakan berbeda. Engkau diciptakan seperti engkau. Masterpiece. Dan engkau ditenun sendiri oleh Tuhan Yesus. Seperti Daud berkata, Tuhan, engkau menenun aku ketika aku di dalam rahim ibuku. Jadi engkau ini adalah masterpiece Tuhan. Cuma satu-satunya di dunia. Ngomong kanan kirinya. Kamu itu ternyata satu-satunya loh di dunia loh. Ngomong yang semangat dong. Kamu itu satu-satunya di dunia. Enggak ada lagi. Biarpun kembar sekalipun. Kembar Siam, kalian tahu kembar Siam, kembar itu yang dempetan, saudara. Keluarnya katanya barengan, katanya dempetan. Itu pun Tuhan ciptakan masing-masing. Enggak ada yang sama. Masterpiece. Hanya satu-satunya. Jadi kalau engkau satu-satunya di dunia ini. Yang bernyawa, dikasih nafas, dikasih kehidupan. Engkau harus bersyukur. Dan engkau harus mengolah dan memperdayakan hidupmu dengan sebaik-baiknya. Amin. Jangan sia-siakan hidupmu. Amin. Ngomong kanan kirinya. Jangan sia-siain hidup lo. Hidup cuma satu-satunya lo. Terus yang terakhir ngomong. Hidup lu cuma sekali bro. Hidup lu cuma sekali. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Amin. Kalau saya ngomong tentang penciptaan bisa panjang lebar saudara. Tapi hari ini saya dikasih tema tentang generasi Yoel. Kalian harus kenal diri kalian. Kalian diciptakan lain daripada yang lain. Bukan aneh loh ya. Tapi lain daripada yang lain. Engkau punya karakteristik, punya sifat, punya apapun. Beda sama yang lain. Karena kamu adalah masterpiece-nya Tuhan. Amin. Jadi tolong hargai hidupmu dengan sangat luar biasa. Seperti Tuhan menghargai hidup kalian satu demi satu. Amin. Tidak ada yang sama. Mungkin bahkan orang tua kalian menyia-nyiakan kalian. Bahkan mungkin temanmu berkata, siapa sih lu? Siapa sih lu? Tapi hari ini Tuhan mau berkata, engkau adalah spesial di mata Tuhan. Engkau adalah buah matanya Tuhan. Cuma satu di dunia. Tepuk lagi, cuma satu. Cuma satu. Amin. Kita masuk firman Tuhan hari ini. Kita mau buka di Yoel. Karena temanya tentang generasi Yoel, kita mau buka di Yoel. Yoel 2 ayat 3 sampai 5. Yoel 3 ayat sampai 5. Sudah ketemu semuanya? Yoel 2 ayat 3 sampai 5. Mungkin gak ada di PowerPoint, saya akan baca buat saudara. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari.
Seperti gemertaknya kereta-kereta. Mereka melompat-lompat di atas puncak gunung. Seperti geletik nyala api dan memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Ini kata Tuhan tentang generasi Yoel. Di depannya api memakan habis. Artinya apa? Seperti api Roh Kudus. Setiap kita harus terima yang namanya baptisan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu dilambangkan seperti api. Di sini juga berkata, tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Artinya setiap kita kalau ingin menjadi generasi Yoel, jangan memikirkan masa lalu, tapi pikirkan apa yang ada di depan. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi yang di depan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Yaitu Taman Eden. Amin. Saya lanjut dulu, nanti kita akan bahas. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda. Coba ngomong kanan kirinya, kuda. Kuda. Ada yang pernah naik kuda? Coba angkat tangannya. Kalian tahu kuda? Kalau mau ke kiri gimana caranya? Tariknya kemana? Kalau naik sepeda kan kalau mau ke kiri. Kalau naik kuda kalau mau ke kiri kemana? Tarik ke kanan. Kuda itu kalau ditarik ke kanan dia akan ke kiri. Pernah naik kuda? Oh enggak pernah. Pernah naik kuda tapi kuda poni dituntun sama bapaknya. Oh ya enggak bisa. Saya pernah naik kuda beneran saudara. Kalau mau ke kiri itu tarik ke kanan saudara. Kalau mau ke kanan tariknya ke kiri. Ke kiri dia akan ke kiri. Ke kanan. Kalau kita tarik ke kiri dia ke kanan. Kalau kita tarik ke kanan dia akan ke kiri. Itu kuda. Aneh ya. Videonya sudah disiapin. Videonya yang tadi saya kirimkan ke Amos. Kita akan lihat proses kelahiran kuda. Ada yang tahu proses kelahiran kuda? Kuda lahir dari apa? Ya dari kuda. Dari ibunya kuda. Enggak ada dari ibu buaya, enggak ada saudara. Tapi percayalah, kuda itu ini suaranya enak. Tadi enggak enak banget. Mendem banget. Kuda itu bukan lahir dari telur. Ada yang percaya kuda lahir dari telur? Itu ayam. Itu burung. Kuda itu mamalia saudara. Jadi tidak dari telur atau dari batu, enggak. Seperti manusia. Udah disiapin? Belum. Lupa Mos. Jadi kuda di sini berkata, rupanya seperti apa? Dan seperti kuda balapan mereka berlari. Amin. Generasi Yoel dilambangkan seperti kuda balapan. Kenapa kuda? Kalian tahu ayam itu diremin sama induknya, telurnya, terus meletak. Tak, gitu. Ayam cuma matok-matok, truk, gitu. Kalau kuda begitu lahir di jam yang sama, di waktu yang sama, di hari yang sama, kuda itu akan langsung berdiri dan dia akan berjalan dan dia akan berlari. Itu kuda. Hebat ya. Kuda itu seperti itu. Saya pernah lihat kuda Nil. Anak kuda Nil. Percayalah, anak kuda Nil itu juga mamalia. Lahir neprok. Kalian tahu neprok? Males. Santai. Karena bapaknya, ibunya juga santai. Suka apa kuda Nil itu? Suka berendam di lumpur. Tapi kalau kuda itu luar biasa. Yang di WA saya Mos. Oke, suaranya kita akan lihat proses kelahiran kuda. Suaranya Mos. Lihat.
Itu kuda baru lahir, keluar dari perut ibunya. Itu masih ada membrannya, saudara. Suaranya nggak ada, Mos. Bagus suaranya. Itu mulai ibunya mulai membantu membrannya, selaputnya mulai dibersihkan. Lihat. In few minutes dia akan coba. In few minutes, saudara. Tuh, masih gelepar. In few minutes. Lihat. Itu baru lahir, saudara. Di sini ada yang baru lahir langsung berdiri. Ada yang begitu lahir perut dari ibunya, di sini ada baby. Sudah berlari? Sudah. Waktu umur berapa? Baru-baru ini, udah berapa bulan? Umurnya? Hampir 2 bulan. Hampir 2. Half an hour later, he's found his feet. But it takes a little longer to work out where that first meal is coming from. Success. After a female gives birth, she comes back into season. That gets the stallions all fired up as they can. Ini namanya kuda Black Stallion, saudara. Kuda balapan. Luar biasa kan? Itu kuda. Dan generasi Yoel digambarkan seperti kuda balapan. The Black Stallion. Lihat, sudah segar. Sudah seperti anak umur 2 tahun seperti anaknya Kokris ini. Udah bisa lari. Tapi anaknya Kokris ini 2 tahun ya Kokris. Baru bisa lari. Kuda, a few minutes setelah dilahirkan, dia berdiri. Dan beberapa jam dia sudah berlari. Ini menggambarkan lahirnya generasi Yoel. Saudara dan saya adalah generasi Yoel di akhir zaman. Rupanya seperti kuda dan bukan kuda poni, tapi seperti kuda balapan. Mereka berlari. Siapkan hidupmu. Engkau adalah generasi Yoel. Ngomong kanan kirinya, generasi Yoel. Jangan ngomong generasi kuda lo ya. Engkau dan saya generasi Yoel. Rupanya seperti kuda balapan. Engkau boleh cuma lahir baru. Kemarin baru terima Yesus kok. Atau bahkan hari ini aku baru terima Yesus. Aku baru tahu Yesus. Tenang. Engkau akan dipercepat. Engkau akan berjalan, berlari, bahkan akan terbang bersama Tuhan. Amin. Yoel sendiri artinya adalah Elohim. Yoel artinya Yehova Elohim. Yehova adalah Elohim. Yehova adalah Tuhan. Dan Elohim di sini berkata, Sang Pencipta, Maha Kuasa. Elohim ini mendukung yang namanya doktrin Trinitas. Elohim menekankan yang namanya keagungan, kekuasaan, dan wewenang Tuhan atas penciptaan alam semesta.
Artinya ketika engkau menjadi generasi Yoel, engkau menyandang nama Yehova adalah Elohim. Tuhan adalah pencipta. Dan ketika engkau berkata engkau adalah generasi Yoel, engkau artinya engkau adalah gen Tuhan, sel Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Kuasa penciptaan, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apa yang tidak ada menjadi ada. Itu generasi Yoel, Elohim. Dan kebetulan Nabi Yoel itu nama bapaknya Petuel. Petuel artinya visi dari Tuhan. Engkau punya tugas dari Bapa di surga menjadi generasi Yoel di akhir zaman. Artinya apa? Engkau punya kuasa untuk mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang mustahil buat manusia, bersama engkau, bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Itu generasi Yoel, saudara. Dan hari ini, biar engkau dan saya mengemban tugas, mengemban visi, membalikan keadaan. Bukan cuma secara ekonomi, secara spiritual, secara keluargamu, pekerjaan orang tuamu. Mungkin kau berkata, ayahku, ibuku belum bertobat. Ayah ibuku mungkin gak mampu menyekolahkan aku sampai ke sarjana. Tapi hari ini engkau sudah terima mandat dari Tuhan Elohim. Generasi Yoel, apa yang tidak ada, apa yang mustahil buat manusia, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang terpuruk hari ini, from zero to hero. Amin. Hari ini kau berkata, aku ndak punya Tuhan. Orang tuaku ndak mampu, orang tuaku belum bertobat. Hari ini from zero to hero. Itulah generasi Yoel. Amin. Di Yoel 1 nanti saudara bisa baca di rumah. 4-12 berkata, firman Tuhan kepada Yoel bin Pituel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Di sini menceritakan suatu kekacauan yang ada di dalam dunia ini, kegelapan yang ada di dunia ini, perang yang ada, kesulitan ekonomi yang ada, perpolitikan apa yang ada, semuanya itu rapuh, semuanya itu jahat. Dunia ini nggak tambah baik, saudara. Dulu waktu saya SMA, harga dolar itu 2.000, saudara. Hari ini harga dolar berapa? Hampir 16.000, 15.500. Harga emas hari ini berapa? Sudah mencapai 1,2 juta per gram. Waktu saya SMA, harga emas itu masih 100.000, saudara. Perekonomian tidak menjadi tambah baik. Keadaan politik nggak tambah baik. Dunia lagi dalam keadaan perang. Amin. Tapi kita percaya Tuhan mengadakan generasi Yoel di akhir zaman ini untuk membalikan keadaan. Bukan cuma kita, ayo saya mau pergi ke Israel, ke Palestina. Enggak, saudara. Tapi hari ini hidup kita ini seperti peperangan rohani. Amin. Mari berdiri buat keluargamu. Mari berdiri buat hidupmu. Mari berdiri buat sekolahmu. Mari berdiri buat kotamu. Supaya kerajaan Tuhan datang atas dunia ini. Amin. Berdiri buat kelasmu. Mungkin teman-teman kelasmu banyak yang nyontek. Banyak yang nonton video porno. Banyak buka situs-situs porno. Hari ini generasi Yoel
berdiri di atas kebenaran. Mari tularkan kehidupan yang kudus, yang suci, yang benar. Doakan teman-temanmu, berdiri buat mereka. Maka saya percaya kegerakan Tuhan, roh Tuhan akan menjamah di kelasmu. Akan menjamah di keluargamu. Saya masih kecil kok. Saya masih gak ngerti. Ayo mulai berdiri. Gimana caranya berdiri? Yang pertama saudara, puasa. Kita ngucap syukur. Dari awal Juni, betul? Awal Juni para pelayan Tuhan sudah puasa? Betul? Awal Juli kita sudah puasa. Yoel 1 ayat 14. Gimana caranya kita mau berdiri? Yoel 1 ayat 14 berkata, adakanlah puasa yang kudus. Saya minta operatornya yang sigap. Yoel 1 ayat 14. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriak kepada Tuhan. Dari awal Juli kita sudah melakukan puasa. Betul? Saya mengajak setiap kita, bukan cuma pelayan. Ayo puasa. Puasanya gimana kok? Boleh makan? Ya nggak boleh, namanya puasa kok boleh makan. Boleh minum? Masih boleh. Kalau minum masih boleh. Tapi jangan minumnya jangan asem. Atau minumnya sop. Minum apa? Sop buntut. Nah. Minumnya apa? Bubur. Bukan minum, itu makan dek. Adakanlah puasa yang kudus. Bukan cuma gak makan dan minum. Tapi mari bersihkan diri kita dari segala sesuatu yang mengikat hidup kita. Contoh, saya kalau gak makan mie instan sehari saya rasanya gak hidup kok. Terikat. Hati-hati loh. Saya kalau sehari gak makan babi panggang, rasanya ada yang kurang. Terikat. Rasanya kalau saya nggak main game sehari 2 jam, rasanya ada yang kurang kok. Terikat. Bukan cuma puasa makan dan minum loh. Tapi puasa itu, puasa apa? Mungkin saudara mulai terikat dengan yang namanya Roblox misalnya. Anak saya suka Roblox. Dengan YouTube atau TikTok. Kayaknya kalau nggak bikin konten nggak enak kok, badannya lemes kok. Hati-hati. Segala sesuatu itu nggak semuanya membangun, saudara. Nggak semuanya jadi berkat. Adakanlah puasa yang kudus, bukan cuma masalah makan dan minum. Karena firman Tuhan, kerajaan Tuhan itu bukan masalah makanan atau minuman. Betul, puasa harus nggak makan. Itu untuk menyalipkan daging kita. Tapi terlebih daripada itu, apa yang membuat engkau terikat? Mulai potong, mulai. Nanti tanggal 1 Oktober, kalian akan kebaktian sendiri di bawah. Temanya tentang apa? Generasi Joel. Hari ini ada di saya, ada di sini. Untuk mempersiapkan saudara dan saya. Yoel artinya apa? Yehova Elohim. Jadi ketika kalian berkata generasi Yoel, kalian adalah generasinya Tuhan Sang Pencipta sendiri. Tuhan Sang Pencipta itu melalui Yesus Kristus mau hidup di dalam hidupmu dan hidup saya. Ngomong kanan kirinya dan tepuk dadamu. Ada Yehova Elohim dalam hidupku. Ada Yesus Sang Pencipta dalam hidupku.
Amin. Masuk di dalam selku, di dalam karakterku, di dalam hidupku. Itulah Jehovah Elohim. Amin. Puasa. Amin. Yang kedua, Yoel 2 ayat 1 dan 2. Yoel 2 ayat 1 dan 2. Nanti saya punya tugas buat kalian. Semuanya harus baca kitab Yoel sampai selesai. Amin. Kitab Yoel itu cuma sedikit. Semua harus janji. Nanti di rumah harus baca kitab Yoel 1 kitab. Cuma sedikit. Itu PR-nya. Itu homework-nya. Oke? Saya cuma ngasih kisi-kisinya. Yoel 2 ayat 1 dan 2 berkata, tiuplah sangkakala di Sion. Ini Sion, saudara. Kota Cirebon itu di Sion. Tiuplah sangkakala di Sion. Dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Tuhan sudah menentukan saudara dan saya menjadi generasi Yoel. Sejak Alkitab ini ditulis, generasi Yoel belum ada sebelumnya. Tapi tahun ini, hari-hari akhir ini, Tuhan menginginkan setiap kita membangkitkan yang namanya generasi Yoel di antara setiap kita. Generasi Yoel adalah saudara dan saya. Amin. Tiuplah sangkakala. Artinya apa? Bukan semuanya bisa shofar. Tapi tiuplah sangkakala artinya apa? Mari beritakan firman Tuhan. Nyatakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam rohani dan jasmani kalian. Di sekolah kalian. Di keluarga kalian. Tiuplah sangkakala kebenaran itu. Biar semua orang tahu. Kalau engkau adalah anak dari Tuhan Yesus. Amin. Generasi ini enggak ada sebelumnya, saudara. Tapi hari-hari ini Tuhan akan adakan buat saudara dan saya. Akan lantik nanti tanggal 1 Oktober. Saudara akan dilantik menjadi generasi Yoel yang sah. Anda akan terima urapan. Terima mandat. Mari jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, Yoel 2 ayat 3. Di depannya, Yoel 2 ayat 3. Di depannya api memakan habis. Di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti taman Eden. Tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Artinya apa, saudara? Ini menggambarkan api Roh Kudus. Hari-hari ini saudara harus berdoa. Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu yang kudus. Amin. Mau berdoa untuk itu? Penuhi aku dengan api-Mu yang kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hidupku. Mari baptis aku. Kalau Tuhan mengizinkan, malam ini kita akan adakan. Kita terima Roh Kudus sekali lagi. Api Roh Kudus itu. Untuk membakar setiap kita. Mengobarkan cinta kita. Cinta mula-mula. Cinta akan Tuhan. Biar api Roh Kudus itu membakar hidup saudara dan saya. Dan di sini berkata, pasukan generasi Yoel itu menatap ke depan bukan ke belakang. Dan melihat Eden. Eden itu artinya delight. Kesenangan. Kenikmatan itu Eden. Saudara pengen di Eden? Pengen di Eden? Semuanya serba tercukupi. Semuanya serba terfasilitasi. Mari terima api Tuhan. Ada kemewahan di situ.
Bukan kemewahan secara jasmani tok. Tapi ayo cari yang ilahi. Itulah Eden, saudara. Kita harus percaya ketika kita diangkat menjadi generasi Yoel. Ada yang namanya kelimpahan jasmani dan rohani. Amin. Itu yang ketiga. Mari percaya Dia Tuhan yang menciptakan kita seperti masterpiece-nya Tuhan. Dan Dia Tuhan yang sudah menyediakan kelimpahan jasmani dan rohani. Hidupmu tidak akan pernah merasa kurang karena ada Tuhan di dalam sini. Khususnya yang perempuan, jangan cari laki-laki ganteng, tapi cari laki-laki takut akan Tuhan. Yang cowok jangan cuma cari yang cantik, tapi cari yang takut akan Tuhan. Ngomong kanan kirinya, cari yang takut akan Tuhan. Aja luru kang ganteng bae, aja luru kang ayu bae. Tapi yang takut akan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Punya prinsip. Punya prinsip. Generasi ini hidup di dalam roh Tuhan. Dan menerima anugerah untuk mengekspos segala dusta iblis. Di sini berkata, tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Artinya saudara, jangan mau ditipu sama iblis. Kayaknya ganteng, kayaknya cantik kok. Tapi ketika saya dekat sama dia, saya tambah malas baca Alkitab. Saya tambah malas datang ibadah. Saya tambah malas pelayanan. Hati-hati. Jangan-jangan itu wanita jelmaan iblis. Atau pria jelmaan iblis. Sejak saya dekat sama dia, saya gak baca Alkitab lagi kok. Bacanya apa? Ramalan bintang hari ini kok. Ramalan show. Kayaknya cocok gak ya dia sama dia. Sejak saya dekat sama dia, saya gak suka lagi muji Tuhan. Saya sukanya dengar musik dunia. Sukanya tiktokan bareng kok sama dia kok. Gak ada waktu buat nyembah Tuhan. Hati-hati pria jelmaan iblis. Hati-hati wanita jelmaan iblis. Ngomong kanan kirinya, hati-hati bro, hati-hati sis. Besok-besok jangan kena tipu ya, ngomong kanan kirinya. Besok-besok jangan kena tipu ya, hari ini dibukain. Amin saudara. Generasi ini berjalan di dalam roh Tuhan. Saudara tuh kerasa loh saudara. Ketika saudara dipenuhi dengan roh Tuhan. Ketika saudara ketemu sama roh jahat. Di sini siapa yang pernah merinding? Oh, banyak kan? Kalau merinding tahu. Itu roh Tuhan atau roh jahat? Lah itu. Jeleknya anak-anak Kristen itu seperti itu. Kalau ke kuburan takut merinding. Ada pohon besar takut, merinding, anak setane. Tapi kalau ke gereja, ada roh Tuhan di situ, nggak kerasain apa-apa. Nyengkrang, mobil, WL ngomong, ayo sembah Tuhan, Tuhan ada di sini saudara, Tuhan ada di tempat ini. Dia langka, ketone, ning kuburan, itu pohon. Ada setannya. Yuk coba ke situ yuk. Kerasa? Iya kerasa setannya. Itu loh. Anak Tuhan seringkali merasakan roh setan lebih cepat daripada merasakan roh Tuhan. Makanya hari ini bertobat. Senggol kanan kirinya bertobat.
Sampean ente bertobat. Amin. Tuhan akan memakai saudara dan saya dengan pola hidup ilahi. Siapkan hidupmu dengan pola hidup ilahi. Pola hidup ilahi itu gimana sih? Berapa banyak di tempat ini yang baca Alkitab setiap hari? Angkat tangannya. Berapa banyak? Angkat tangannya. Baca Alkitab setiap hari. Yang tinggi, sampai keteknya kelihatan. Oke, hanya sebagian. Selamat buat hidup kalian. Kalian sudah menerapkan pola ilahi dalam hidup saudara. Mari baca Alkitab. Waktunya doa, ya doa. Bisa memanage waktu. Waktunya nyembah Tuhan, ya nyembah. Seringkali anak-anak zaman sekarang saudara, waktunya makan tetap pegang HP. Anak-anak saya tuh ini ada Joy di sini juga. Kalau lagi makan, pasang iPad di depan, pasang tab di depan sambil makan. Dipanggil, Yor, gitu. Meneng baik, iki bocah lagi ngapain sih? Yor, meneng baik. Main Roblox. Sambil makan. Wah, itu nggak bisa memanage, seringkali. Waktunya ibadah, berapa banyak? Kleneng, ada WA, balas WA dikit. Betul. WA udah gini, udah nari-nari, ya. Lagi lihat scroll Instagram, aduh ya gayanya kayak mengkenen, kayak. Kita harus bisa memanage hidup kita. Minta sama Tuhan pola hidup ilahi dalam hidup saudara dan saya. Waktunya berdoa, waktunya baca Alkitab, waktunya nyembah. Boleh main gak kok? Boleh. Boleh sekolah? Ya sangat boleh. Belajar, itu yang gua minta. Belajar, ya belajar. Nanti ada waktunya hari Jumat, Sabtu, Minggu boleh main sebatasnya. Tapi kita harus memanage manajemen. Biar pola ilahi ada dalam hidup saudara dan saya. Kalau engkau pengen jadi orang besar, engkau harus menerapkan pola ilahi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ayat 4, kita lanjut. Rupanya seperti kuda, tadi sudah dijelasin. Dan seperti kuda balapan, mereka berlari. Ini kita nggak ikut tren dunia. Orang dunia berkata, oh kalau pengen terkenal ya harus begini. Maaf ya, kalau mau followernya banyak, pakai pakaian seksi dong di Instagram. Kalau misalnya mau followernya banyak, bikin yang heboh dong. Yang nyerempet-nyerempet. Tapi firman Tuhan berkata, ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Engkau harus memilih antara Tuhan atau dunia. Engkau gak bisa abu-abu. Mari balik back to Bible. Lah kalau cuma nari-nari gini doang, nggak dapat follower. Kalau pakai pakaian seksi, dapat follower kok. Hari ini hati-hati dengan cara dunia. Maaf seringkali. Saya pengen jadi bintang film. Tapi harus begini loh. Berani nggak kamu pacaran sama sutradaranya? Sutradaranya emang umur berapa? Umur 80 tahun, udah ompong. Mau gak kamu pacaran sama dia? Semalam aja. Dunia berkata, kalau gak pakai cara gini, gak bisa kita naik ke atas. Kamu harus begini, kamu harus ngikutin. Seringkali saudara, dunia menawarkan jalan pintas, instan. Di sini rata-rata semua suka mie instan kan? Promosi. Restoran saya bukan mie instan loh, Istana Mie.
Loh, beneran ini. Itu diolah dengan berjam-jam, bukan mie instan. Tapi dunia senangnya apa? Mie instan. Tuh Jevan langsung begini. Dunia ini pengennya instan. Bubur ya instan, mie ya instan, kopi ya instan. Saudara tahu, kopi yang gak instan itu diapain? Ditekan, dipres sampai wanginya keluar. Saya bukan penggemar addicted kopi, tapi papanya Jesse ini addicted coffee. Tanya sama papanya Jesse. Suka Indo Cafe yang, aduh gak boleh ngomong merek. Sasetan, rasanya, maaf ya, amplang. Rasanya amplang. Gak kopi itu mah. Bukan kopi, itu esen. Kalau hidupmu cuma mau instan, jadinya cuma kayak itu. Indo Cafe kerencengan yang di warung-warung itu. Ya kan? Tapi kalau hidupmu mau diproses sama Tuhan, ditekan, sesuatu yang harum, sesuatu yang ilahi akan keluar dari hidupmu. Jangan cintai yang instan. Mie instan itu 2 minggu ada di ususmu dan gak jadi kebaikan. Jadi gak boleh makan mie instan. Boleh. Nanti kalau ada bencana alam boleh. Kalau bencana alam mepet. Misalnya bencana apa lagi kok? Ya bencana kalau orang tua gak punya duit ya makan mie instan gak apa-apa. Gitu loh. Itu bencana lokal. Tapi sebisa mungkin jangan makan mie instan. Itu 2 minggu di usus gak keluar saudara, percayalah. Penyebab kanker salah satunya. Saya gak anti mie instan, tapi bersyukurlah anak saya dari kecil sampai umur 10 tahun. Tidak ada mie instan di rumah saya. Tidak ada mie instan di rumah saya. Dulu saya sebelum menikah, saya suka makan mie instan. Setelah saya tahu kebenarannya, 2 minggu ning jero usus, itu semua tuh kimia saudara. Nah itu namanya mie instan. Hari ini mau pakai pola dunia atau polanya Tuhan? Saya harap saudara pengen pakai polanya Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara. Yoel 2 ayat 5 dan 6. Nanti 2 minggu lagi akan diterusin sama Ci Sofi. Yoel 2 ayat 5 dan 6. Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Generasi Yoel ini memanifestasikan natur seorang pejuang atau petarung sejati. Memanifestasikan sifat pejuang dan petarung sejati. Never give up. Tidak pernah menyerah. Itu generasi Yoel. Orang lain ngomong, susah, gak bisa. Gue mau coba. Orang lain gak mau, gue mau. Ini gimana nih proyek? Misalnya proyek sekolah. Ini gimana? Saya bisa. Ini siapa yang mau jadi ketua? Gak ada yang mau. Saya ngomong, aku mau jadi ketuanya. Aku mau kerja lebih berat. Aku mau cari di Google. Aku mau cari dimanapun info-info tentang kerja praktek ini. Itu generasi Yoel. Generasi pejuang dan tidak patah semangat. Petarung sejati. Daud salah satunya. Lawannya Goliat sekalipun. Gede, dur. Dia ngomong, tidak takut karena roh Tuhan ada dalam hidupku. Makanya kita butuh roh Tuhan. Kita butuh api Roh Kudus itu. Amin. Yoel 7. Seperti pahlawan mereka berlari. Seperti prajurit mereka naik tembok. Seperti pahlawan artinya pahlawan.
menaklukkan segala jenis penyerongan dan penyesatan. Pahlawan itu artinya ketika yang lain mundur, dia maju. Itu pahlawan. Orang yang disebut pahlawan nasional, misalnya siapa? Patimura, Diponegoro. Orang lain mundur, dia maju. Itu pahlawan. Makanya dia disebut pahlawan. Orang lain gak berani, dia ngomong, gua berani. Itu pahlawan. Amin. Seperti prajurit mereka naik tembok. Tembok itu melambangkan suatu keterbatasan. Tapi hari ini ketika roh Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya, tidak ada lagi kekalahan dalam hidupmu. Yang ada adalah victory, kemenangan. Seperti prajurit mereka naik tembok. Tembok apapun aku taklukkan bersama Tuhan. Amin. Yang selanjutnya berkata, menaklukkan segala, apa itu? Prajurit mereka naik tembok. Artinya apa? Menaklukkan yang namanya siklus kekalahan. Gak ada yang namanya siklus kekalahan. Amin saudara. Yang berikutnya, dan mereka masing-masing berjalan terus. Master of breakthrough. Tidak ada yang bisa membatasi. Menaklukkan segala sesuatu keterbatasan ataupun hambatan. Itu generasi Yoel. Amin. Yang berikutnya berkata, dengan tidak membelok dari jalannya. Menaklukkan segala bentuk jebakan iblis. Dalam pelayanan kepemimpinan terus terjadi duplikasi dan multiplikasi dampak melalui kehidupan dari generasi di bawah mereka. Artinya apa? Tidak membelok dari jalannya. Engkau harus punya visi dan tujuan. Perjalanan yang tidak pernah sampai itu perjalanan apa saudara? Perjalanan apa yang tidak pernah sampai? Perjalanan ke Papua kok. Loh, ada. Perjalanan ke Israel. Ada. Tempat tujuannya Israel. Perjalanan yang tidak pernah berakhir adalah perjalanan tanpa tujuan. Jadi hidup saudara dan saya harus punya tujuan. Harus punya goal. Goalnya apa? Sampai destiny. Sampai apa yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Tujuan saudara dan saya itu beda. Tapi percayalah, tujuan akhirnya nanti ke surga. Amin. Tapi caranya beda-beda loh. Tuntutan Tuhan beda-beda. Amin. Ayo. Jadi generasi Yoel. Jadi pasukan Tuhan. Melakukan tugas yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara dan saya. Ayat terakhir banget. Ayat 8 sampai 11. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Ini tadi menaklukkan segala bentuk jebakan. Amin saudara. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Dan mereka menerobos Baal Perasim. Pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya putus. Ada selalu duplikasi. Ada yang selalu berkata multiplikasi. Itu artinya apa? Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Makanya di tempat ini ada komsel, ada pemahaman Alkitab. Itu semua untuk apa? Untuk menciptakan generasi-generasi berikutnya. Umur manusia itu 70 tahun. 80 tahun kalau kuat. Jadi saudara dan saya ini udah umur 45 tahun saudara. Udah setengah umur
manusia. Bakal habis enggak? Pasti suatu saat habis. Tapi saya mau menciptakan, memberi sharing buat teman-teman. Ayo tetap maju di dalam Tuhan. Kalian adalah penerus dari tongkat estafet berikutnya. Yaitu generasi Yoel. Penerus berikutnya. Jangan terputus di tangan kalian. Jangan terputus di tangan hidupmu. Amin. Ayat 9 berkata, mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar. Langit bergoncang. Matahari dan bulan menjadi gelap. Dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Mari manifestasikan kedaulatan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Seperti tadi saya omongkan, Yoel artinya adalah Yehova Elohim. Ada kuasa penciptaan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari lakukan. Bukan cuma dalam kehidupan di dalam gereja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tunjukkan kita adalah orang yang berbeda dengan pola dunia ini. Kita adalah generasi Yoel. Generasi berikutnya. Generasi yang meneruskan apa yang Tuhan inginkan di dalam dunia ini. Menjadi generasi yang berdiri teguh seperti pahlawan. Amin. Dan saya percaya saudara dan saya menjadi pasukan yang tak pernah terhentikan oleh apapun. Amin. Jangan terhentikan oleh pria ganteng. Jangan terhentikan oleh gadget. Jangan terhentikan oleh wanita cantik. Jangan terhentikan oleh kebiasaan buruk. Mari maju terus bersama Tuhan. Maju terus bersama Tuhan. Cintai Tuhan. Cari Tuhan. Dan saya percaya tiba waktunya Taman Eden menjadi bagian saudara dan saya. Seperti firman Tuhan tadi berkata. Di depannya Tuhan sudah sediakan di depannya Taman Eden. Carilah Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan dilimpahkan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tutup Alkitab saudara. Mari kita nyanyi. Berlari seperti kuda. Generasi Yoel. Ini lagu lama saudara. Tapi saya percaya yang belum pernah tahu. Ayo sama-sama belajar. Kita mau bangkit berdiri hari ini. Kita mau terima pengurapan yang baru dari Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan. Biar hari ini kita diperlengkapi menjadi generasi Yoel di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan dengan lagu dengan segenap hatimu. Generasi. Dari awal generasi Yoel telah dibangkitkan. Roh Tuhan curang, pasukannya sangat banyak, pelaksana firman-Nya kuat. Berlari seperti kuda, berlari seperti kuda, berjalan dengan gelora, menembus setiap benteng, tak terhentikan. Generasi Yoel, telah dibangkitkan. Roh Tuhan, terima roh yang kudus. Terima roh yang kudus di antara setiap kita. Sangat banyak pelaksana firman-Nya
Kami tidak pernah terhentikan. Jamin kami di lembah penentuan, sampai gunung meniriskan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu dan madu. Hujan awal dan hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir, bersatu lahirkan lawatan tahun pemulihan keajaiban. Selada jamin kami Tuhan, penentuan sampai gunung meniriskan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu dan madu. Hujan awal dan hujan akhir, bersatu lahirkan lawatan tahun pemulihan keajaiban. Sudah datang tahun pemulihan keajaiban. Sudah datang. Mari saudara, biar musik mengalun, tirukan apa yang deklarasikan saya. Kami adalah generasi Yoel. Kami adalah generasi Yang kuat Yoel. saudara, dengan segenap hati. Saya adalah generasi Yoel. Saya adalah generasi Yoel. Saya akan berlari dan tidak terhentikan. Saya akan berlari dan tidak terhentikan. Saya mempunyai mental pahlawan. Saya mempunyai mental pahlawan. Saya punya api Tuhan yang Saya menyala punya di api hidupku. Tuhan yang melawat di hidupku. Dan kami percaya Dan kami percaya 7 roh Allah 7 roh Allah ada dalam hidupku. ada dalam Dan hidupku. saya Dan saya berada di pusat di pusat api kegerakan Tuhan. api kegerakan Tuhan. Katakan amin 7 kali. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.